البتة بأن الله يسر المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين وشيخنا في الدين حسن شيخنا وأستاذنا محمد اليسير الفداني عبد الله الحجي عبد الله الدردوم إسماعيل الزيني محمد العطاس محمد عدنان محمد عباد سن طه وسن مرطه شيخنا وأستاذنا وربيعنا أبي عبد الرحمن السقاف شيخنا وأستاذنا وربيعنا عبد الجليل بن إبراهيم وأصولهم وفروعهم وعلى نية أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah wa iqtafa asarahu wa jahada jihada ila yaumiddin. Wa ba'du. Qala hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidara'ani. Wa fil hadisil masyhur man ahdatsa fi dinina ma laysa minhu fa huwa rad wa fi khabarin akhar man ghasha ummati fa alayhi la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in. Qila ya Rasulullah ma ghasu ummatik qala ayyabtadi'a bid'atan yahmilun nasa 'alaiha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha 'azza wa jalla malakan yunadi kulla yawmin man khalafa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam tanalhu syafa'atuhu. Wa misalul jani 'ala ad-din bi ibda'i ma yukhalifu sunnah binisbati ila man yaznu dhanban misalu man 'asa al-malik fi qalbi dawlatihi binisbati ila man khalafa amrahu fi khidmati muayyanatin wa dhalika qad yaghfir lahu fa amma qalbu ad-dawlah fala. Qala ba'dul ulama ma taqallama fi salaf fasukut anhu jaba wa ma sakata anhu salaf fal kalamu fihi taqallub wa qala ghairuhu al haqqu thaqilun man jawazahu zalam wa man qasara minhu ajaz wa man waqafa anhu ma'hu iktafa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassa ummati fa alaihi la'natullah. Siapa di antara kita yang menipu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka atasnya akan kena laknat. Baik menipunya itu ya dalam urusan ataupun apalagi menipunya dalam urusan agama. Bagaimana menipu urusan agama? Nabi kita memberikan jawaban ayyabtadi'a bid'atan yahmilun nasa alaihi, melakukan suatu aktivitas agama yang tidak ada dalilnya lalu mengajak orang untuk melakukannya. Itu namanya menipu umat. Islam enggak sampai ke sono-sono. Islam dalam aturannya telah dibatasi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apalagi dalam urusan ubudiyah. Dalam urusan ubudiyah. A sampai Z-nya sudah finish. Artinya apa? Jangan ditambah, jangan dikurang. 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 Artinya apa? Jangan ditambah, jangan dikurang.
Jangan ditambah, jangan dikurang. Sembahyang Isya 4 rakaat. Sembahyang Isya 4 rakaat. Udah, tambahin sunat 2 rakaat. Enggak, pokoknya habis sembahyang Isya sembahyang 8 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Enggak, itu mah enggak boleh diajak umat, enggak diajak begitu. Mau sembahyang sunat boleh, enggak boleh, enggak ada masalah. Itu jangan memaksa umat untuk melakukan satu ritual ibadat yang dari sononya enggak begitu. Yang dari sononya enggak begitu ya. Masalah nawafil, masalah sunat lakukan baik, enggak ada masalah. Itu juga termasuk menipu umat gitu. Atau saudara-saudara habis sembahyang Isya jangan pada bubar dulu, kita biasakan baca apa? Baca kulhu 100 kali. Siapa yang ngajarin baca kulhu sampai 100 kali? Mau baca syukur kagak? Udah itu. Jadi kalau sampai mengajak yang begitu-gitu, itu namanya sama juga menipu umat, membebani umat. Nah, orang ada punya kerjaan, ada punya aktivitas, dia pengen buang air, dia apa? Enggak, pokoknya sembahyang fardunya selesai, salam-salam, mau merat-merat, mau sholat, enggak ada urusan apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Ta'ala tidak pernah membebani manusia kecuali yang dia kuasa, yang dia bisa, yang dia mampu. Enggak, udah gampang aja. Karena diantara sahabat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, berapa waktu katanya kita sembahyang? Kata Nabi 5. Kecuali katanya kalau kamu mau tambah dengan sunat-sunatnya. Ya Rasulullah, saya hanya melakukan yang 5 waktu aja. Saya mau kagak tambah-tambahin. Kata Nabi, jempolan itu juga udah. Itu juga udah jempolan, udah bagus. Yang mau tambah syukur silakan, tapi jangan memaksa umat untuk melakukan itu. Karena umat masing-masing punya kesibukan, masing-masing punya kerepotan. Agama itu gampang saja, mudah saja. Nah, tapi giliran yang keras. Nah, ini sembahyang wajib. Sembahyang wajib. Kalau yang meninggalkan kena rotan. Nah, kena rotan. Itu. Nggak ada yang memang udah doyan mau ibadah tapi sembahyang Isya, sembahyang juga sampai subuh. Wassalamualaikum. Allahu akbar. Enggak ada masalah kalau yang udah doyan mah. Yang udah doyan kagak masalah. Yang membaca kulhu 200 300 kali, udah enggak ada masalah. Yang udah doyan mah baca selawat apa namanya 3000 kali. Itu kada habis sembahyang Isya, udah doyan udah. Enggak apa-apa. Cakep gitu. Tapi enggak boleh mengajak orang apa namanya untuk melakukan itu. Itu sama juga membebani umat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla malakan yunadi. Sabit bagi Allah Subhanahu wa taala ada malaikat yang menyeru setiap hari, fi kulli yaumin, pada setiap hari. Oi, barang siapa yang bertentangan, siapa saja yang dalam aktivitasnya, khususnya dalam aktivitas ibadah bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kagak bakal dapat syafaatnya. Maka Islam itu jangan pakai ditambah-tambah dah. Siapa yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada zahirnya ibadat,
pada zahirnya ibadat. Nah, tetapi meratakan orang semuanya, yang doyan yang kagak, pokoknya masjid dikunci, mestilah baca selawat 1000 kali tiap malam Jumat. Ya kagak, jangan. Yang cukup 3 kali, yang 10 kali, mau 13.000 silahkan yang lain. Gitu. Jadi tidak ada pernah ajaran yang membebani kita. Gitu. Kita banyak punya urusan, banyak punya ini, banyak punya hajat. Tahmilun nas ala hadzan nimit minal mazmumi syar'an. Artinya memaksa jamaah untuk melakukan ritual yang semacam itu dengan jumlah yang semacam itu adalah tercela di dalam agama dan bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan sudah saya sampaikan bahwasanya kita baca selawat 3 kali saja atau istighfar 3 kali sudah kita bisa mencapai 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bahkan 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun ganjaran. Ada ilmunya kan? Ya, bahasa kitanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sejumlah daun yang ada di hutan. Kita ngomongnya cuma 1 kali salawatnya, cuman kita tambahin ujungnya sejumlah daun yang ada di hutan. Siapa yang bisa hitung? Punasem aja gua ada 3 begitu kan. Lah kita udah nyanggup hitung berapa daunnya. Lah itu makanya sekali kita baca salawat, kita mendapatnya bisa 1 miliar, bisa 1 triliun. Nah, udah pulang. Kalau kita mau baca 1 miliar selawat, kering tenggorokan kita. Bisa enggak, bukan itu. Ya kalau yang udah doyan mah baca 100, baca 200, baca 3 enggak ada masalah. Tapi yang kagak mau, mestilah tahu ilmunya. Bacaannya 1 kali dapatnya 1 miliar. Ya kalau bahasa Arabnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada awraqi syajar, sebanyak daun yang ada di pohon. Siapa yang menghitung? Gitu kan? Paling kecil daun apa? Daun asam, punya gede, hitung dah tuh. Ngaji aja di masjid musola belakang sana kan, suka naruh mobil di bawah pun lah. Itu aja ada 200 kali. Sekali jatuh kita tiba enggak juga sejam ada 200 daun. Kita mesti tahu kuncinya, kita mesti tahu ilmunya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Adada awraqi syajar. Ngomongnya kita cuma berzikirnya cuma 1 kali, cuma ujungnya kita tambahin dengan sebanyak daun yang ada di pohon. Kalau Allah Ta'ala terima, enggak ada masalah. Karena yang Allah Ta'ala punya gudangnya kagak bakal surut. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau seandainya kata semua makhluk ini, khususnya jin dan manusia, dari zaman Nabi Adam sampai umat yang terakhir, minta kepada Allah dan semuanya dikasih permintaannya, Allah Subhanahu wa taala kurang itu kekayaan Allah, kagak bakal kurang. Sama juga artinya kita celupin telunjuk kita ke laut, kita ambil, kita tahu ya segitu doang yang ada di sini. Air laut cuman enggak bakal sirat. Ke atas semuanya juga celebin telunjuknya di laut, enggak bakal bergerak air laut, enggak bakal kurang. Maka kekayaan Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat. Maka Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita umat Islam, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa, ya Allah gue udah banyak banget dosa, udah kecil. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala itu kecil.
Ini saudara saya Pak Ikhwan, kalau dosanya badannya gede, dosanya gede, lebih gede lagi. Tapi karena udah paham agama, tenang jadinya. Tadi ada mau bunuh diri dia, kan begitu. Jadi ya nggak usah kita khawatir dengan ada dosa sebanyak-banyaknya, bisa satu kali duduk, bisa satu kali duduk kita duduk sama Allah 10 menit, 15 menit, ya Allah ampuni segala dosa saya banyak. Allah Ta'ala ghafartu lak, udah habis sudah. Habis, walaupun dosa dari masih kecil kita lakukan. Nah, ya, lebih contohnya lagi sering saya sampaikan bahwasanya ada Cina umur 75 tahun. Umurnya 75 tahun. Ya, entah dosa apa udah kita nggak, berapa belas kontainer kita nggak tahu dosanya, cuman ngucap doang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu semuanya dosa, angus. Semuanya angus. Maka jangan pernah. Hanya yang wajib apa? Faiza aznabza fastaghfir. Apabila kita telah melakukan satu kesalahan dan dosa, cepat-cepat kita istighfar. Entar salah lagi, istighfar lagi, salah lagi, istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi. Emang juga begitu. Kalau seandainya katanya manusia ini semuanya sudah istiqomah, udah kagak ada yang berdosa dah, matanya udah merem, mulutnya udah cakep dan lain sebagainya, udah beres, Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan manusia yang brengsek supaya dia bisa tobat. Ghafur ini maha amat pengampun, maha amat mengampun daripada segala dosa. Ini jadi bukan apa kok dosa mah dosa. Tapi apakah namanya? Apakah ulama emang nggak berdosa? Berdosa. Cuman bisa taubatnya gampang. Taubat, beres. Timbang taubatnya dia baru jalan, cuman dapatnya 2 miliar, 3 miliar, gitu. Astagfirullahaladzim. Mil as-samawati wal ard. Artinya apa? Ya Allah, aku istighfar daripada segala dosaku, gitu kan, dengan sebanyak isi bumi. Allah Subhanahu wa taala, kalau kayak kita mah iya udah beres, udah beres. Urusan kepada Allah gampang. Nah, yang berat kalau memang ya ta'allaq bi huquqil adamiyin, berkaitan dengan hak-hak anak manusia, anak Adam. Kita salah kepada seseorang, itu rada berat. Kenapa kita bisa minta maaf? Orangnya udah mati, haknya lagi, ayamnya pernah kita tangkap, keok kita potong. Nah ini kan hak, namanya hak orang. Itu yang rada berat. Kalau hak Allah Subhanahu wa taala diambil nggak apa-apa. Kita jalan nih di laut, dapat setiap hari 10 kilo, 20 kilo, enggak apa-apa, punya Allah. Lah kalau di empang bandeng orang, atau empang mujair orang, kita biarin lah, punya orang itu mah. Tapi kalau di laut punya Allah, atau di rawa-rawa besar punya Allah. Sekali tebor 2 karung, lah enggak ada apa-apa, punya siapa? Punya Allah. Tapi kalau hak manusia, maka ada perhitungannya. Kalau masih hidup, Mang, saya maaf dulu, ayam mamang saya tangkap, saya potong, gitu kan. Masih hidup, nah ya udah, beres sudah itu urusannya. Lah kalau udah mati, nanti dipersidangkan yaumul hisab, baru akan diminta. Gimana? Ayam lu dulu diambil sama dia, minta ridho, lu rela enggak? Enggak ya Allah, pada saat itu lagi saya susah banget, maka saya jadi kesel. Lah celaka udah, asal begitu juga. Tapi ulama masih ada jalannya lagi, masih ada jalannya. Sering-sering kita sedekahin atas nama yang punya ayam. Ademnya 10.000, ya Allah pahalanya jadikanlah, sampaikanlah buat orang itu yang ayamnya saya tangkap. Bukan satu kali, selagi ingat, selagi ada, sampaikan lagi, ya Allah, ini saya sedekah 10.000, pahalanya buat orang yang ayamnya saya cangkap. Itu berturut-turut.
ayam kayak kambing kayak apa kayak payak kayak pisang kayak semuanya. At-tasadduq, bersedekah yang kita hadiahkan pahalanya untuk orang yang kita ambil haknya. Nah, itu kelamaan dia dapat pahala dari pahala. Kan dia tanya sama Allah, ya Allah dari mana ini? Itu ntar dapat kulkas, ntar dapat apa nih AC. Dia kan apa di kuburan apa kan begitu, dari mana ya Allah? Dari orang itu yang dulu ayam lu ditangkap, lah redo udah dia kan. Nah di sana akan, walaupun begitu akan tetap disidang. Ya Allah udah isa redo. Nah, beres sudah. Beres kalau hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sembahyang aja habis itu dosa. Ngambil air sembahyang aja habis itu dosa. Itu kalau dosa kita kepada Allah. Yang berat kalau kita dosa kepada manusia, sama tetangga kita, sama saudara kita, sama apa. Hak itu tidak bakal hilang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau misla'rak, walaupun sekedar sepotong siwak. Itu kalau hak orang berat. Sekali lagi kalau hak Allah Subhanahu wa taala maka nih, teman jangan dipakai nih ilmu. Sejadah di masjid, di musalla itu sudah menjadi hak Allah. Maka boleh kita ambil bawa pulang. Tapi jangan dipakai itu ilmu. Karena kalau sudah menjadi hak Allah, boleh. Ada kurung batang di masjid lah, bawa aja pulang. Boleh. Itu kalau ini berkaitan dengan hak Allah. Kalau hak Allah tidak ada masalah, cuman kagak boleh diamalin tuh ilmu. Boleh bisa dikemplangin orang, bisa dikemplangin yang sudah menjadi hak Allah. Ada Quran di masjid orang wakaf gitu kan, boleh dibawa nggak apa-apa, sudah menjadi hak Allah. Sama juga kita nebar di jala di laut, mendapat ikan apa kek, bawa pulang. Kena hak Allah. Tetapi yang pertama ini kagak boleh dilaksanain. Habis pada sejadah di masjid, dibawain pulang. Kan gitu. Kenapa? Hak Allah katanya. Lah bener enggak apa-apa. Jangan salah paham ya. Saya membolehkan ini dalam segi hukum, tapi dalam segi adat jelek. Dalam segi akhlak jelek. Gitu. Ya, seperti saya pernah ngaji waktu saya di Cawang dulu Magurasan, tetangga Cina itu jambunya merah-merah banget, kita petikin, nah dimarahin sama Magurasan. Secara agama nggak apa-apa, dia orang kafir gitu kan. Tercari secara akhlak jelek, apalagi secara hukum Indonesia lah bisa dilaporin ke polisi, gitu kan. Maka tetap saja hukumnya jadi kagak boleh. Agama nggak apa-apa, dia punya orang kafir ini ambil gak apa-apa, tapi secara akhlak jelek, secara hukum negara jelek, dan bisa dihukum kan begitu. Wa qala ba'dul ulama ma takallama bihi salaf fasukutu an-nujafa. Agama secara full telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Hari ini pada Hajatul Wada ajaran agama sudah tuntas. Ajaran agama sudah tuntas. Kemudian Nabi kita menyampaikan dari A sampai Z sudah tuntas. Namun al-umur tatajaddad. Banyak kejadian yang tidak terjadi di zaman Nabi. Dicari-cari Al-Quran tidak ada, dicari-cari As-Sunnah nggak ada, maka ulama berhak untuk ijtihad. Ulama berhak untuk ijtihad, mengambil qiyas, mengambil pemahaman Al-Quran dan Sunnah untuk menelurkan satu hukum supaya manusia yang lagi keraguan dalam masalah ini bisa terang. Ulama lah itu yang akan memberikan solusinya. Al-Qurannya nggak ada, Sunnahnya Nabi kita nggak ada, karena al-umur tatajaddad.
masalah dalam per tahun akan terus berkembang. Nggak ada di zaman Nabi, tapi pasti mirip-miripnya ada. Ada. Kalaulah masalah musafir yang ditentukan oleh ulama, bahasanya artinya apa? Ya, dengan jarak 85 kilo. 85 kilo kita perjalanan, itu bolehlah kita qasar jamak salat. Kalau puasa bolehlah kita batal puasa, kita nggak puasa. Gitu kan? Ukurannya apa? Ukurannya itu naik gerobak atau naik onta. Nah, naik onta kita dari sini ke Pondok Gede juga udah lapar, goyang begitu, perut kita dikocok begitu kan, naik onta kan begitu, udah lapar, masa kuat kita puasa. Lah kalau sekarang mah naik kijang atau naik mobil mewah, ada AC-nya, habis sembahyang asar gue mau beli tape ke Cikampek, dia pulang lagi, lah maghrib masih keburu di rumah, keburu nggak? Nah ini baru ke Cikampek aja udah batal puasanya. Wah, mentah ini urusan. Emang itu saya emang kagak kuat puasa. Gitu. Kenapa naik mobil ber-AC? Jalannya jalan tol, kan gitu ya. Kita jalan sini ke Kampek, kita beli beli tape 2-3 kita pulang lagi. Lah masih keburu. Lu nggak puasa? Nggak, dari Cikampek katanya. Beli apa? Beli tape. Dasar emang. Enggak. Jadi ukurannya itu ada naik gerobak sama naik onta. Sekarang ukurannya naik mobil pakai AC 100. Cuma juga setengah jam lari 100 gitu kan. 1 jam kan enggak 100 kilo. Gitu kan, cuma bangsa 75-80 kan, sejam sampai. Beli 15 menit 3 menit balik lagi lah, masih sampai di rumah. Masih di rumah. Ini kagak. Nah, ini kan katanya kelempengan, katanya ada rukhsah. Begitu kan? Musafir. Loh, bukan musafir, mau beli tape. Ke Cikampek. Nah. Wa masakatan salaf al kalamu fihi takallub. Apa yang orang salaf ini artinya ya manusia-manusia yang hidup di generasi Nabi kita Muhammad SAW, yaitu para sahabat. Sahabat ini adalah salaf. Kemudian datanglah generasi kedua, yaitu namanya tabi'in, namanya khalaf. Artinya orang-orang yang kenal dengan para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi dia kenal, ilmu diambil daripada mereka. Kalau mereka tidak berbicara, jangan dibicarakan. Apa katanya? Wa masakatan husalaf fal kalamu fihi takallub. Yang tidak dibicarakan oleh mereka jangan dibuat-buat. Agama ini bukan buatan manusia, tapi Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ghairuhu al-haqqu sakilun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.